Hijab adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang atau penutup. Hijab adalah segala hal yang menutupi sesuatu, yang dituntut untuk ditutupi atau terlarang untuk menggapainya. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim. Tak hanya di Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia. Sebagai negara dengan Muslim terbanyak, rasanya aneh jika mendengar adanya pelarangan penggunaan hijab atau jilbab di Indonesia. Benarkah pernah ada pelarangan hijab di Indonesia? Siapakah dalam pelarangan tersebut? This is the true story of Indonesia's hijab ban 1982. Di antara penerapan maknanya, hijab dimaknai sebagai asiter, yaitu yang menghalangi sesuatu agar tidak bisa terlihat. Demikian juga al-bawab, disebut juga sebagai hijab, karena menghalangi orang untuk masuk. Asal maknanya, hijab adalah penghalang antara satu dengan yang lain. Dalam Al-Quran, pada surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31, disebutkan kewajiban wanita muslim menggunakan hijab. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 59. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 31, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, menurut pendapat sebagian ulama. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda, Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah baligh, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud 4140 dalam Al-Irwah. Al-Albani berkata hasan dengan keseluruhan jalannya. Mengingat perintah berhijab merupakan hal yang jelas dalam agama Islam, dan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Mengapa pelarangan berhijab di Indonesia bisa terjadi? Pada awal 1982, seorang siswi SMA Negeri 1 Jember, bernama Tri Wulandari, dikeluarkan dari sekolah. Alasannya, Tri melanggar ketentuan aturan pemakaian seragam sekolah, dan dicurigai sebagai salah seorang anggota jamaah Imron. Lalu, 4 siswi SMA Negeri 68 Jakarta dikeluarkan dari sekolah. Mereka dianggap melanggar aturan tentang seragam sekolah. Para siswi tersebut bersikap teguh dengan keyakinannya, yaitu menggunakan hijab dan menutup aurat. Dikutip dari republika.com, saat itu, rezim Orde Baru atau Orba tidak terlalu dekat dengan simbol-simbol Islam. Pemecatan terjadi di banyak tempat. Bahkan ada yang diinterogasi di markas tentara karena memakai jilbab. Seperti tak ingin lengah, pemerintah Orde Baru makin menegaskan larangan penggunaan jilbab di sekolah negeri. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan SK 052 /C/Cap/D.82 tentang seragam sekolah. Kasus jilbab menjadi semakin menasional ketika pada 1989 muncul isu jilbab beracun. Kala itu, beredar isu bahwa ada sekelompok perempuan berjilbab yang kerjanya menebarkan racun di pasar-pasar. Situasi tersebut menyebabkan para pengguna hijab terpojok, dan sebagian lantas menyerah untuk membuka jilbabnya. Media massa memberitakan kejadian di Pasar Rau, Serang,
ketika seorang perempuan berjilbab dihakimi massa karena dituduh membubuhkan racun di tempat seorang pedagang. Namun isu jilbab beracun justru menjadi titik balik bagi nasib para pengguna hijab. Marah atas kejadian-kejadian yang memojokkan itu, sebagian umat Islam bereaksi dengan dipelopori oleh para mahasiswa sepanjang tahun 1990. Di kota-kota besar, marak terjadi demonstrasi untuk menentang peraturan pemerintah yang mendiskriminasi para perempuan berhijab. Hampir tiap waktu, kami turun ke jalan untuk memprotes pemerintah yang kebijakannya tidak berpihak kepada rekan-rekan kami yang berjilbab. Kenang Ivan Garda, ex-aktivis remaja masjid SMA Negeri 9 Bandung, kepada historia.id. Lambat laun, kondisi tersebut menyebabkan kekhawatiran pemerintah akan terganggunya stabilitas negara. Mereka berpikir ulang untuk melonggarkan tekanan kepada kaum Islamis, terlebih memasuki tahun 1990. Bandul kepentingan politik pemerintah Orde Baru mulai mengayun ke arah kanan. Maka, pada 16 Februari 1991, ditetapkanlah SK.0-C-1/D-Cap-1991 yang intinya berisi dibolehkannya para siswi untuk mengenakan pakaian yang didasarkan pada keyakinannya. Terbitnya surat keputusan tersebut tentunya mengakhiri perjuangan panjang para pengguna jilbab atau hijab untuk menetapkan hak-haknya. Secara bombastis, Panji Mas, salah satu majalah Islam terbesar saat itu, menyebut waktu keluarnya SK tersebut sebagai habis gelap terbitlah terang. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga orang-orang yang berusaha menjaga akhlak dan auratnya. Semoga semua perempuan muslim di Indonesia diteguhkan dan dipermudahkan jalannya untuk tetap menggunakan hijab. Demikianlah video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Peace out. Love you guys.